اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cilik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, anak-anakku sekalian, insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang laki-laki bernama Amr ibn al-As. Untuk membedakan Umar dengan Amr, di ujungnya ada waw. Kalau tak ada wawnya Umar, kalau ada waw Amr. Amr ibn al-As, jabatannya pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab menjadi gubernur Mesir. Dialah yang membawa Islam ke negeri bernama Fustat. Fustat itu sekarang dikenal dengan nama kota Al-Qahirah. Orang Arab menyebutnya Al-Qahirah. Ahlan wa sahlan bil Qahirah. Orang Barat menyebutnya Kairo. Masjid paling tua di Afrika Utara sampai hari ini tegak berdiri menjadi saksi kedatangan Islam dengan membawa nama Amr bin As. Itulah disebut dengan Masjid Amr bin As. Imamnya adalah Syekh Muhammad Jibril. Bacaannya kita nikmati melalui MP3 dan video di internet. Syekh Muhammad Jibril, Imam Masjid Amr bin As. Amr bin As punya seorang anak lelaki bernama Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Umar, ada Abdullah ibn Zubair, ada Abdullah ibn Amr ibn al-As. 4 Abdullah yang masyhur dalam periwayatan hadis. Abdullah ibn Amr ibn al-As anak pejabat, anak panglima perang, tapi berbeda sifat dia dengan bapaknya. Dia orang yang zuhud. Sampai-sampai bapaknya Amr bin As mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, anakku ini sampai-sampai tak tidur malam dan tidak makan siang. Istrinya pun sudah mengeluh karena dia meninggalkan kewajibannya sebagai suami. Makan dia kasih, tapi dia terlalu sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi SAW dengan kebijaksanaannya memanggil Abdullah bin Amr bin As. Hai Abdullah, ya, alam ukhbar. Ini seorang ayah boleh mengadu kepada ustaz untuk menasihatkan anaknya, dan ustaz menyampaikan berita tanpa menyebut nama siapa yang membawa berita itu. Ada sampai berita kepadaku, kata Nabi. Katanya kamu sudah mulai tak tidur malam, tak makan siang, sampai istri pun mengeluh. Ya betul ya Rasulullah, karena cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tidur ini hanya akan menjadi penghalang. Adapun makan ini tak dapat menolong. Adapun istri dan anak melalaikan aku daripada Allah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidurlah di waktu malam. Tapi jangan lupa engkau juga ada punya hak kepada Allah Ta'ala terhadap dirimu. Engkau salat tahajud di waktu malam, tapi jangan sepanjang malam. Matamu punya hak, tidurlah. Berpuasalah engkau, wahai Abdullah, tapi jangan lupa badanmu juga punya hak. Kasih dia makan, kasih dia minum. Dan istri dan anak juga punya hak terhadap dirimu. Maka jangan kau sia-siakan mereka. Maka begitulah hebatnya Amr ibn al-As. Kenapa dia yang kita bahas subuh ini, Abdullah ibn Amr ibn al-As? Karena sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang akan kita kaji subuh ini adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ketika sahabat yang lain menghafal hadis 5.374 hadis,
yang ada diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi Abu Hurairah mengaku, kalau dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, akulah yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi ada yang lebih hebat daripada aku. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa dia? Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Kenapa? Karena aku sekedar menghafal, sedangkan dia yaktubu wa ana la aktub. Dia menulis dan aku tidak menulis. Abdullah bin Amr bin As selalu menulis. Yang disampaikan Nabi dia tulis, sabda ucapan Nabi dia catat. Sampai orang Quraisy mengejek dia, Abdullah, mengapa engkau catat semua ucapan Nabi itu? Nabi itu kan manusia biasa. Boleh jadi dia silap, dia salah. Boleh jadi dia sedang emosi, dia marah. Boleh jadi dia sedang sayang, dia suka. Kenapa engkau catat semua? Maka disampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, aku catat semua yang kau sampaikan. Tapi orang-orang Quraisy mengatakan, jangan kau catat semua, hai Abdullah. Boleh jadi yang diucapkan Nabi itu karena ikut emosi amarahnya. Boleh jadi dia sedang larut dalam perasaannya. Maka apa kata Nabi SAW? Uktub, tulis. Wallahi demi Allah, ma kharaja minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dari sini. Nabi menunjuk lidahnya. Illa haq, yang keluar dari sini adalah hak. Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah ibnu Amr ibnu al-As mencatat terus. Catatan-catatannya itu dikenal dengan istilah as-sahifah as-sadiqah. As-sahifah, lembaran-lembaran. As-sadiqah, yang benar, yang jujur. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak percaya itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, karena Imam Al-Bukhari meninggal tahun 256, jarak dari dia dengan Nabi terbentang 2 abad setengah. Mana mungkin hadisnya? Jawaban yang pertama, bahwa di zaman Nabi hadis sudah ditulis. Itu yang berbeda dengan Nabi Isa alaihi salam. Paus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis itu setelah Nabi Isa menghilang. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, hadis sudah ditulis. Mana buktinya? Nih, periwayat hadis kita kaji subuh ini, Abdullah bin Amr bin al-As. Di mana benda itu sekarang? Ada di dalam kitab Musnad Ahmad ibnu Hanbal. Terangkum di dalamnya semua. Lalu kemudian Nabi menyuruh, ketika ada seorang sahabat dari Yaman pada masa pembebasan kota Makkah, Al-Mukarramah, Fathu Makkah, apa kata Nabi? Uktubu li Abi Syah, tuliskan pidatoku untuk si Abi Syah. Dia datang dari Yaman supaya bisa dibawanya pulang. Oleh sebab itu, apa kata pesan para ulama? Al-ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qayduhu, sedangkan tulisan adalah tali pengikatnya. Kalau kita menangkap kijang, menangkap binatang buruan, setelah dapat dia liar, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati, ikatlah binatang buruanmu itu dengan tali yang kuat. Al-ilmu saydun, ilmu binatang buruan yang liar. Wal kitabatu qayduhu, sedangkan tulisan adalah tali pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati, maka engkau ikatlah dia dengan tali yang kuat. Oh, Ustaz menyindir kami yang tak menulis. Bukan, tak boleh sindir menyindir. Saya tidak menyindir, tidak berkata, tidak mengecam, tidak mencela. Zaman dulu mungkin menulis, zaman sekarang zaman canggih, tidak lagi menulis, cukup dengan merekam. Suara, gambar, insya Allah diupload, bisa ditonton, bisa diulang. Hafal kaji karena diulang, insya Allah. Inilah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang akan kita kaji subuh ini, bernama Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, dengan segala kelebihannya. Kelebihan menulis hadis, kelebihan zuhud dalam ibadah, kelebihan umur panjang, meninggal tahun 63 Hijrah dalam usia lebih kurang 75 tahun. Usianya panjang, amalnya baik. Siapa orang paling baik ya Rasulullah?
man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, amalnya baik. Ada orang umurnya pendek, amalnya baik, masih lumayan. Ada orang umurnya panjang, amalnya baik, paling bagus. Yang paling celaka, anak muda mati mabuk ditabrak mobil. Sudahlah umur pendek, su'ul khatimah. Na'udzubillah. Nah, apa bunyi hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yushiku ayyugharbalan nasu gharbalatan. Yushiku, Nabi menggunakan kata yushiku dalam beberapa hadis. Yushiku an tatada'a alaikumul umam. Yushiku, aku khawatir. Yushiku, tak lama lagi masanya akan terjadi. Yushiku, akan mengintai kamu dan dia pasti akan terjadi. Yushiku, kalau kamu tidak hati-hati, dia akan terjadi di masa akan datang. Ayyugharbalan nasu gharbalatan. Makna gharbalah artinya saringan, tapisan. Kalau ada orang ingin membuat roti, maka tepung gandum itu mesti disaring bil ghorbal. Ghorbal itu saringan. Kenapa? Karena tepung tadi yang dijemur bercampur dengan batu, bercampur dengan ulat, bercampur dengan sampah. Maka untuk membedakan mana tepung, mana sampah, maka dia disaring. Saringannya itu disebut dengan bil ghorbal. Kalau ada adik-adik mahasiswa, mahasiswi baca hadis, pukullah idrib alaihi bil ghorbal. Pukul dengan ghorbal. Ghorbal kan saringan. Apa maksudnya ketika pesta, ada orang nikah walimah, pukullah dengan saringan. Karena bentuk saringan itu seperti duf gendang. Ada kayu bulat melingkar, di tengahnya ada saringan. Mirip seperti duf. Hadis tentang duf mirip dengan hadis tentang saringan. Pukulkan gendang, kayu yang melingkar bulat, ada kulit di tengahnya. Ketika dia untuk dijadikan gendang, kayunya melingkar bulat, kulit di tengahnya. Tapi ketika untuk dijadikan saringan, buang kulitnya, masukkan saringan di tengah. Untuk menyaring tepung, untuk menyaring gandum. Dan kita pun melakukan itu juga. Mungkin di lain daerah, kata orang kampung, menampi beras, supaya tampak jelas mana beras, mana padi, mana antah. Antah berantah, antah padi yang sempat masuk ke dalam beras. Bagaimana? Ini batu, ini sampah, ini antah, ini ulat. Maka dia mesti ditampi, ditapis, disaring. Maka kata Nabi SAW, yushiku ayyugharbalan nasu gharbalatan. Nanti sampai masanya akan ada saringan, penyaringan. Tapi bukan yang disaring itu tepung, yang disaring itu bukan gandum, yang disaring itu bukan padi. Yang akan disaring itu siapa? Nas, manusia akan disaring. Ketika sudah disaring, maka tampaklah mana sampah, mana batu, mana ulat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa tabaqa husalatun minan nas. Wa tabaqa, yang tampak, yang tinggal, yang kekal, yang terlihat di permukaan, husalatun minas. Husalatun minan nas, sampah-sampahnya. Setelah ditampi, apa yang nampak? Padi. Padi campakkan, kasih ke ayam. Beras dimasak. Begitu orang yang rajin. Tapi kalau orang tak rajin, sama-sama padinya dia masak sekalian, sama-sama batunya sekalian. Nah, orang yang rajin dia akan tampi, dia akan sisihkan. Maka gandum ini jangan sampai terkunyah batunya di dalam roti, jangan sampai terkunyah pasirnya, tak nyaman, tak enak, tak tenang. Maka mesti disaring. Ketika manusia disaring, apa yang terjadi? Nabi menjanjikan wa tabaqa husalatun minan nas, maka tampaklah sampah-sampah manusia. Terjadikah itu sudah? Nabi tak menyebutkan tahunnya kapan, tapi hari ini kita melihat sekarang Allah sedang menyaring kita, menyaring saudara kita yang ada di Suriah, di Halab, di Aleppo, yang selama ini sama-sama salat ke masjid, yang selama ini sama-sama puasa Ramadan, yang selama ini sama-sama beribadah.
ketika muncul manusia terlaknat bernama Bashar al-Assad, di situ baru tampak mana yang sampah, mana yang beras, mana yang antah, mana yang beras murni, mana yang tepung, mana yang batu, mana yang ulat. Wa tabqa huthalatun minan nas, akan tampak. Di Suriah sudah tampak. Bagaimana dengan di negeri kita? Saringan sedang terjadi. Dulu sama-sama di masjid dengan kita, sekantor dengan kita. Hari ini, tadi sebelum naik kemari, dapat WhatsApp pesan dari kawan di Jakarta. Aku heran Ustaz Somad, kawanku sekantor ini, yang 2 orang ini, sampai hari ini masih juga membela-bela beliau itu. Entah dapat apa dia ini. Belum sempat saya jawab, karena langsung dipanggil moderator protokol kepada Al-Mukarram. Andai sempat menjawab, membalas, kau jangan heran hai saudaraku. Kenapa? Saringan sedang terjadi. Wa tabqa huthalatun minan nas, sampah-sampahnya sedang tampak sekarang. Antah berantah, antah-antahnya sedang nampak sekarang. Hari ini sedang nampak. Pak Ustaz, bagaimana saya meyakinkan sepupu saya? Bagaimana saya meyakinkan adik saya? Bagaimana saya meyakinkan ayah saya mendukung orang kafir nih Pak Ustaz? Sabar, kebetulan nasibmu kau dapat ayahmu sampah. Sedangkan firman Allah dia tak percaya, sedangkan hadis Rasulullah dia tak yakin, apalagi cakap Abdul Somad. Tapi hadis subuh ini sedang mengingatkan kita bahwa apa? Yushiku akan datang. Nabi dulu mengatakan akan datang. Dan setelah 1437 tahun lamanya, memang betul-betul datang. Ayyugharbalan nasu gharbalatan. Manusia itu memang betul-betul disaring. Khusus untuk negeri Suriah, disaring dengan 3 saringan. Saringan yang pertama, naiknya pemimpin berasal dari Syiah Nusairiyah. Saringan yang kedua, masuknya intervensi kafir Nasara. Saringan yang ketiga, munculnya komunis Syuyu'i. Kenapa tiba-tiba komunis menyumbangkan senjatanya? Karena Hizbul Ba's, Hizbu partai, Ba's artinya kebangkitan, partai kebangkitan. Hizbul Ba's adalah beraliran komunis. 3 yang terjadi di tempat mereka, itu juga saringan yang akan terjadi di tempat kita. Saringan Syiah sudah mulai bermunculan, saringan kafir sedang intai-mengintai, dan kristenisasi terselubung. Malam tadi dapat gambar WhatsApp bagaimana dibuatkan rumah kecil dalam bentuk gereja dengan pernak-perniknya. Di depan tertulis di lantai tulisan Allah. Di sebuah hotel penghinaan. Belum selesai yang terjadi di Jakarta, sudah datang di tempat ini, sudah datang. Ini semuanya adalah yugharbalan nas gharbalatan, saringan-saringan. Siapa yang melihat itu marah dia, marahnya karena Allah. Siapa yang melihat itu bangkit keislamannya. Tapi ada juga yang melihat itu, tengok friend, tengok bro, sampai hati mereka, alah cuek aja lah, saya pikir-pikirkan. Kita sedang disaring sekarang. Hari ini kita sedang disaring supaya Allah Ta'ala ingin menunjukkan wa tabqa husalatun minan nas. Dengan itu akan tampak bagaimana sifat mereka yang tidak lolos saringan ini, yang tertangkap di atas, tampak di permukaan saringan. Apa kata Nabi SAW? Qad marijat uhuduhum wa amanatuhum. Uhud janji, amanatuhum amanah, sudah keluar dari diri mereka, dan mereka pun sudah keluar dari amanah dan janji itu. Al-wa'du dain, janji adalah hutang, dan hutang wajib dibayar. Janji kepada manusia, tapi janji yang paling hebat adalah janji kepada Allah. Allah sudah membeli diri, nyawa, darah, harta kita sudah dibeli Allah. Mana ayatnya? Innallaha ashtara, Allah sudah membeli minal mu'minin, dari orang beriman, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, harta mereka, harta ibu, harta bapak, sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangankan harta, diri, nyawa, mata, tangan, nafas, jantung, ubun-ubun sudah dibeli oleh Allah. Dengan apa Allah membeli? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kamu, ala tijaratin, perniagaan, perdagangan, jual beli, tunjikum min azabin alim. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan selamat daripada azab yang menyakitkan. Jual beli apa? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, kau berjuang mempertahankan agama Allah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dengan dirimu, dengan nyawamu kau berikan kepada agama Allah. Ini nyawaku, ini hartaku, ini mataku, ini darahku, ini tulangku, ini jantungku. Bukan, itu sudah lama dibeli oleh Allah. Sebelum engkau lahir di dunia, kau sudah melakukan jual beli, transaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang yang sudah dijual tidak boleh dijual sekali lagi kepada orang lain. Orang yang menjual hartanya kepada orang lain, orang yang menjual dirinya, kehormatannya kepada orang lain, dia sudah menjual barang dua kali. Orang yang menjual barang miliknya dua kali hanya pengkhianat, pendusta dan pembohong saja. Hari ini Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita siapa yang tepung, siapa yang beras. Selama ini orang menganggap itu semuanya rambut, tapi ternyata di tengah rambut yang hitam itu ada hijau yang sama-sama hitam. Selama ini dia sangka semuanya kapur sirih, tapi ternyata di tengah kapur sirih itu ada putih juga warnanya, tapi dia racun, dia adalah kapur tulis. Selama ini orang menganggap dia adalah orang beriman. Ayat yang dibaca oleh tuan imam kita pada rakaat pertama, apa kata mereka? Innama nahnu muslihun. Innama, hanya, only, nahnu muslihun, kami orang-orang baik. Muslihun, kami orang saleh. Allah katakan, kalian bukan orang baik, tapi kalian mufsidun, perusak. Muslihun, mufsidun, buat baikkah dia? Ternyata tidak, dia adalah perusak. Pada rakaat kedua, ayat pertama di rakaat kedua lebih jelas lagi tentang sifat mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika berjumpa dengan orang beriman, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman, kami jamaah masjid kalian. Tapi dalam masalah pilihan memang agak beda kita sedikit. Wa idza laqul ladzina amanu, kalau mereka berjumpa dengan orang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman, kami orang baik, kami sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka yang mengatakan mereka ini setan, bukan Abdus Samad, Allah Ta'ala dalam Quran, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah berkumpul bersama dengan setan-setan mereka, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, inna ma'akum, kami bersama dengan kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami dengan jamaah itu hanya ngejek-ngejek saja, hanya memperolok-olok mereka saja. Waktu kami sedang bersama dengan mereka, iya, kita ikut Habib ini, kita ikut Ustadz ini, kita ikut Kiai ini. Tapi ketika mereka bersama dengan setan-setan mereka, innama nahnu ma'akum, innama nahnu mustahzi'un, inna ma'akum, kami bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami ikut pengajian itu hanya untuk ngejek-ngejek, olok-olok saja. Mereka ini letaknya di mana? Innal munafiqin, orang-orang munafik, fi darkil asfali, dalam keraknya neraka jahanam. Wal a'yadzu billah. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kanu hakadha. Mereka itu setelah disaring, tampak mereka ke permukaan, iman mereka sudah keluar, janji mereka kepada Allah sudah mereka khianati. Wa kanu hakadha, mereka seperti ini. Wa syabbaka baina asabi'ihi, Nabi menjalinkan jari jemarinya. Mereka itu nanti seperti ini. Wa kanu hakadha, mereka begini, kata Nabi. Batil kiri, hak dari dulu sampai sekarang
hidup ini adalah as-sira' bainal haqqi wal batil, konflik antara hak dan batil. Bengkok lurus, hak batil, hitam putih, baik jahat. Dari sejak zaman Nabi Adam, ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Namrus, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Musa, ada Fir'aun, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal. Dulu jelas mana hitam, mana putih, mana kiri, mana kanan, mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus. Tapi nanti di zaman fitnah itu apa kata Nabi? Kanu hakada, mereka seperti ini. Wasyabbaka baina asabi'ihi, Nabi menjalinkan jari jemarinya. Begini mereka nanti. Bagaimana begini? Orang yang tampaknya hak, ketika dia memperjuangkan hak, dia difitnah, dia dikatakan provokator, perusak, teroris, penjahat. Orang yang batil dengan pakaian orang soleh masuk ke tengah orang soleh, dia dikatakan orang baik. Orang kafir pakai peci, orang kafir pakai sorban, duduk dia dekat Ustaz Somad, lebih ustaz pula dia lagi dari Pak Somad. Orang Islam mengurus urusan orang kafir, orang kafir ngurus orang Islam. Tokoh yang tertukar. Begini nanti mereka di akhir zaman. Orang yang memperhatikan hadis Nabi, orang yang melihat kenyataan sekarang. Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa yang dikatakan Nabi 14 abad yang lalu hari ini terwujud ya Allah. Yang dulu katanya baik masuk ke dalam orang jahat, yang dulu katanya jahat masuk ke kelompok orang baik. Betul kita diajarkan di akhir sebelum salam minta Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, jauhkan aku dari azab jahannam, wa min azabil qabri, jauhkan aku dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, jauhkan aku dari azab hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kenapa disebut al-masih dajjal? Karena ada al-masih yang asli, al-masih ibnu Maryam, tapi ada yang mirip dengan al-masih. Bentuknya serupa, rambutnya basah, menetes. Dia tunjuk ke atas langit, ya sama imtiri, hai langit turunkan hujan, turun hujan. Ya ardu umbuti, hai bumi tumbuhkan tanaman, tumbuh biji, bertunas, berbatang, berbuah. Dia tunjuk mayat, ya mayat qom, tegak mayat langsung hidup. Orang menyangka dia Isa, ternyata dia Al-Masih Ad-Dajjal. Baca 10 ayat di pangkal surat Al-Kahfi. Jangan lupa malam Jumat, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, Allahu lahu min nur, maka Allah akan terangi dia, the likeness, pencerahan, cahaya. Dengan cahaya itu bisa saya bedakan mana tiang, mana orang. Dengan cahaya bisa dibedakan mana laki-laki, mana perempuan. Dengan cahaya bisa dibedakan mana hak, mana batil. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'al li nura. Dalam riwayat lain, waj'alni nura, beri aku cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya di depan mereka, wa min khalfihim, di belakang mereka. Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tak diberikan Allah cahaya, maka sampai mati dia tak akan mendapatkan cahaya pencerahan sehingga dapat membedakan antara hak dengan batil. Zaman itu sedang terjadi. Dengan adanya saringan ini, Allah sedang menunjukkan pada orang beriman. Dulu kita main pukul rata saja. Saya sudah tak percaya lagi dengan polisi ini Pak Ustaz. Jahat semuanya Pak Ustaz, kata sebagian orang yang sering tertangkap di lampu merah. Tapi dengan kejadian penyaringan ini, langsung fakta nyata jamaah bicara ke saya. Ketika kami sedang jalan kaki dari Bogor ke Jakarta Pak Ustaz, tiba-tiba yang datang memberikan makanan, memberikan teh manis, memberikan buah. Siapa? Berseragam mereka Pak Ustaz. Hanya saja hari itu mereka pakai peci. Datang ketulusan saudara-saudara kami, dipeluknya kami di jalan Pak Ustaz. Selama ini kami sudah underestimate, sudah berburuk sangka, sudah positif negatif thinking. Ternyata nampak hari ini mana yang hak, mana yang batil.
Selama ini kami benci dengan tentara Pak Ustaz. Katanya membacking illegal logging Pak Ustaz. Katanya membacking tempat perjudian Pak Ustaz. Tapi ternyata dengan penyaringan ini, nampak mana yang tepung, mana yang sampah, nampak mana yang beras, mana yang antah, nampak mana yang ulat, mana orang-orang yang berjuang untuk umat. Jadi bagi orang yang memahami hadis ini dengan baik, mengapa mesti terjadi seperti ini? Mengapa ini terjadi? Orang beriman melihat hikmah di balik itu. Ini sebenarnya hanya cara Allah Ta'ala saja ingin menunjukkan, ini saudaramu, ini sahabatmu. Ini Nahdlatul Ulama sudah disusupi liberal. Saya benci dengan NU nih Pak Ustaz, semuanya sudah liberal. Tapi ternyata kemarin Pak Ustaz, sekian juta orang yang berkumpul itu, ternyata yang banyak itu orang NU Pak Ustaz. Bukan omongan saya, sahabat-sahabat kita yang turun ke tengah lapang. Apa kata Kiai Haji Hashim Muzadi dalam sebuah komentarnya? Ini yang mengatur ini Allah Ta'ala. Yang datang ini bukan manusia. Padang Arafah, Mina, berapa juta orang? Hanya 4,7 juta orang. Tapi sampah berserakan berhari-hari. Padahal pemerintah Saudi Arabia yang kaya dapat mengerahkan petugas sampah, tetap juga kotor berserak di mana-mana. Tapi ini begitu selesai, orang yang lebih dari sekian 5 juta itu bisa dalam waktu sejenak sepi, sunyi, bersih. Satu nasi pun sampah kotoran, tidak ada daun yang patah, tidak ada taman yang rusak, tidak ada bunga yang copot tanggal. Semuanya seperti semula. Ini hanya malaikat saja. Bukan kata Abdul Somad, kata Kiai Haji Hashim Muzadi, mantan ketua pengurus PBNU Nahdlatul Ulama, yang selama ini mengatakan ini main pukul rata, sweeping, jahat. Selama ini sudah rusak. Hari ini Allah sedang menunjukkan kepada kita, di tengah orang yang kau katakan buruk, ada yang baik. Tapi di tengah orang yang selama ini kau puji, katanya baik semua, katanya hebat semua, mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ternyata pembusukan yang luar biasa. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yugharbalun nas gharbalatan. Allah sedang menyaring, menseleksi manusia. Tapi ini kita kaji bukan untuk mengukur orang lain. Saya tak ingin selesai pengajian ini lalu kita mengeluarkan statement, alhamdulillah Pak Ustaz, ternyata kawan saya itu bukan antah tapi memang beras Pak Ustaz. Bukan. Pikirkan diri kita baik-baik. Apakah saya termasuk sampah atau antah? Apakah saya ini termasuk beras atau kotoran sampah? Maka hari ini kita sedang memikir, hai Abdul Somad, kau itu sebetulnya apa? Setelah adanya penyaringan-penyaringan, ini baru saringan tahap 1. Setelah ini akan datang saringan yang lebih dahsyat, yang lebih kuat. Simbol-simbol komunis mulai bangkit naik. Dulu orang takut, OT, orang terlibat, 7 turunan tak bisa jadi PNS. Hari ini mereka berkumpul dengan bangga, kami anak PKI. Kami berhasil menjadi anggota legislatif di seluruh Indonesia, 200 orang. Kalian benci sama kami, silakan. Tapi APBD, APBN kalian, siapa yang buat? Kami yang buat. Kalian boleh benci dengan kami, tapi kami yang punya aturan, kami yang punya peranan. Kalian boleh jadi polisi, kalian boleh jadi tentara, tapi yang membuat perangkat hukumnya siapa? Kami. Dia akan datang lagi. Takutkah orang beriman? Alah, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, maka Allah menolong hati mereka. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ustaz hati-hati ceramah malam tadi, seorang bapak yang sudah mengalami masa-masa sulit itu. Ustaz mungkin belum lahir lagi pada zaman itu Pak Ustaz. Bagaimana mereka melemparkan botol di tengah ustaz yang sedang ceramah. Bagaimana mereka menculik ustaz malam-malam, hilang diam-diam, hilang tak nampak kemana. Rupanya sudah mereka potong-potong, mereka culik, mereka habis. Yang diungkap sekarang apanya? Yang diungkap adalah kekejaman orang Islam. Orang Islam membantai PKI. Oleh sebab itu Presiden mesti minta maaf. Tapi yang masih ingat dengan sejarah itu, yang pada tahun 65, tahun 66
dia sedang duduk di bangku SMP, dia sudah sekolah, dia mengerti sejarah. Mereka di hari tua mereka, hari ini mereka berumur 60 tahun, 70 tahun, masih tetap berteriak, jangan minta maaf. Kami merasakan, kalian tak merasakan. Informasi yang kalian terima sepotong-sepotong. Ustaz Somad tahu siapa yang bangkit dulu? Tentara bangkit. Siapa yang bangkit melawan dulu? PP, Pak Ustaz. Apa PP itu, Pak? Pemuda Pancasila. Loh, setahu saya itu isinya preman, Pak. Oh Ustaz, ketika PKI dulu mengamuk, bangkit umat Islam, bangkit umat Islam. Itu awalnya adalah para pecinta NKRI, pecinta Pancasila, anak-anak muda yang bangkit, teriakan mereka Allahu Akbar. Bahwa ada kesalahan di tengah perjalanan, apapun bisa terjadi. Ini ungkapan orang tua-tua dulu yang pernah mengalami peristiwa yang luar biasa. Sampai berbulan-bulan kami tak makan udang, tak makan kepiting, Pak Ustaz. Kenapa tak makan udang, Pak? Mayat itu kalau sudah pasang, naik, begitu surut, keluar, dibuka mayat, kepiting sama udang di bawah. Tak termakan, berserak. Akan terjadikah itu? Bisa saja terjadi. Bahkan lebih dahsyat, bagaimana mereka sudah berani dengan baju kaosnya membuatkan halte bis dengan bentuk lambang Palu Aritnya. Bahkan berdatangan dari Cina sudah berdatangan. Luar biasa. Ketakutankah kita dengan ini? Tidak. Karena orang Islam hidup dan mati hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, kalaupun mati kau mati kafir. Tak ada gunanya hidup menjadi budak PKI, tak ada hidupnya menjadi tekanan komunis, terhina, tak dapat menjalankan agama. Lebih baik mati menjadi seorang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu sahabat bertanya, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, fa kaifa nasna'u idza kana hakadha? Fa kaifa, bagaimana, nasna'u kami idza kana hakadha, kalau begini nanti kejadiannya ya Rasulullah. Andai seperti yang engkau prediksikan ini ya Rasulullah, manusia mengalami penyaringan, lalu kemudian yang tampil ke permukaan husalatun, sampah-sampahnya. Yang dulu dikatakan orang baik malah mati, tapi sekarang watabqa, yang muncul ke permukaan, yang menjadi anggota legislatif, yang menjadi pemimpin, yang menjadi penguasa, karena pencitraan, karena pandai membolak-balikkan fakta, karena dana yang luar biasa. Watabqa husalatun, yang tampil adalah sampah-sampah itu, tapi dengan baju pencitraan dia bisa menutupi dirinya, tampak seolah-olah santun, seolah-olah baik. Fa kaifa nasna'u ya Rasulullah ina kana dzalik, idza kana, kalau nanti terjadi seperti itu, apa yang kami lakukan ya Rasulullah? 4 pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini. Ini hadis lumayan panjang, dari mulai proses penyebab terjadinya sampai sifat-sifat orangnya, sampai efek yang ditimbulkan, sampai di akhir hadis ini kamu lakukan. Nabi tak ada menyebutkan 1, 2, 3, 4, tapi Nabi mengatakan ini yang perlu kamu lakukan. Qala, Nabi berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'khuduna ma ta'rifun. Itu yang pertama. Ta'khuduna, ambillah, ma ta'rifun, yang baik. Kalian tahu membedakan mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil. Kalian tak bisa ditipu dan tak bisa dipalsukan. Bolak-balik metro tipu menipu kalian, tapi kalian tak tertipu. Maka kalian ambil, ta'khuduna ma ta'rifun, ambil yang baik. Ada ustaz baik ceramahnya, diajaknya kalian menjaga anak dan istri, ta'khuduna ma ta'rifun, ambil yang baik-baik. Ada kesempatan berbuat baik, ambil yang baik-baik. Nanti Saturday night, Sabtu malam Ahad, berkumpul semua, tak usah jauh-jauh, jangan berpikir untuk yang muluk-muluk ke langit, ke bulan. 10 tahun akan datang, yang dekat-dekat saja dulu. Apa kata Nabi? Ta'khuduna ma ta'rifun, yang baik ambil, laksanakan. Didik anak, masukkan ke sekolah agama, MDA, TK Islam, Raudatul Atfal,
SDIT, SMPIT, SMAIT, sekolah. Dia tidak mesti jadi ustaz. Dia boleh jadi sarjana ekonomi, dia boleh menjadi sarjana hukum, SHMH, philosophy of doctor. Dia menjadi dokter, spesialis, tapi dia tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ta'khuduna ma ta'rifun. Ambil yang baik menurut kalian, menurut Quran baik, menurut sunnah baik. Baik, khudh ma safa. Ambil yang jernih, da'ma kadar, buang yang keruh. Tapi kau jangan angkuh, jangan sombong. Selamatkan saudaramu. Kalau engkau tegak di tepi jalan, ada orang yang kita tak kenal, entah siapa dia, entah siapa kita, tapi ternyata dia mau cepat-cepat nyebrang. Mungkin dia sedang galau, tak nampaknya ada bis cepat melintas dari arah kanan. Dia melihat ke kiri, lalu dia mau segera cepat. Kita spontan akan menarik tangannya, menyelamatkan dia. Setelah bis berlalu, kita lepaskan lagi. Mohon maaf, saya tadi tak sengaja, spontan saja. Kebetulan anak gadis pula, cepat-cepat dilepaskan. Mohon maaf, maafkan saya Bu, maafkan saya Mbak. Mengapa begitu spontannya? Naluri manusia ingin menyampaikan kebenaran, menyelamatkan saudaranya. Banyak orang yang menyelamatkan orang lain dari tabrakan mobil, tabrakan bis. Banyak orang menyelamatkan orang lain dari kecelakaan lalu lintas, tapi tak banyak yang mampu. Ta'khuduna ma ta'rifun. Ambil yang baik-baik, selamatkan saudaramu dari azab Allah. La yu'minu ahadukum. Kamu tak beriman, yang penting saya selamat, anak saya selamat, istri saya selamat, masalah anak tetangga saya, uruslah dia masing-masing. Kau belum beriman. La yu'minu. Kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi. Sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi. Sama seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Kalau semuanya egois, hanya memikirkan dirinya, siapa yang memikirkan umat ini? Anak-anak muda yang sedang memikirkan berapa SKS beban, mau nulis skripsi lagi, mau KKN lagi, mau jumpa pembimbing lagi, mau jumpa supervisor lagi, mau jumpa dosen lagi. Tapi ternyata ada mahasiswa yang sibuk itu, sempat merekam, sempat mengupload, sempat memotong video pendek-pendek, ketemu dengan jamaah Malaysia di airport. Saya suka video yang dipotong 2 menit, 1 menit yang ketemu di Instagram. Rajin Ustaz buat ya. Kata dia rajin Ustaz buat. Sampai hari ini Ustaz Somad belum pernah memotong video lagi. Siapa yang membuat itu? Adik-adik kita. Mereka tak pernah dikenal, namanya tak ada, balehonya tak ada, tapi pahala dia lebih banyak daripada Abdul Somad. Abdul Somad ceramah di surau, di musola, yang mendengar 100 orang. Itu pun yang setengah sudah naik ke Sidratul Muntaha. Tapi ternyata begitu dimasukkan ke internet, viewer 200.000 orang. Bayangkan, mengalir pahala kepada dia. Dia tak pernah dikenang sepanjang zaman, tapi catatan malaikat, ta'khuduna ma ta'rifun. Anakmu yang melakukan itu, motivasi dia, bangkitkan semangatnya. Nak, kau tak usahlah belajar komputer, ilmu komputer tu masuk neraka. Samsung, Sony, Panasonic, orang kafir semua itu nak. Tidak, amal baik semuanya. Datang sekelompok anak-anak muda, Masya Allah, anak-anak muda, iklannya lain. Kalau Ustaz Somad kan tak begini gambarnya. Hadiri kajian pecinta hijrah, muhasabah cinta akhir tahun, tabligh akbar ada, konser nasyid ada, iktikaf pula di malam tanggal 31 Desember, malam Sabtu pas malam Ahad. Orang mengatakan malam itu malam apa? Malam pergantian tahun. Sebetulnya bukan malam pergantian tahun, malam zina terbesar di dunia, malam dosa, malam sakau, malam dugem, malam zina, malam maksiat. Alhamdulillah, dikumpulkanlah 20.000 anak SMP, anak SMA. Dari jam 8 sampai jam 9 Ustaz Abdul Somad ceramah. Dari jam 9 sampai jam 10 Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Dari jam 10 sampai jam 11 Dr. Mustafa Umar. 3 jam ceramah dengan selingan selawat, selingan kori-kori internasional. Dari jam 11 ke jam 1 zikir, muhasabah dan doa. Dari jam 1 ke jam 3
tidur istirahat, habis itu iktikaf, tahajud bersama, langsung solat subuh berjamaah full satu malam itu. Alhamdulillah Pak Ustaz, selamat anak-anak muda Kabupaten Rokan Hulu 2015 dari malam tahun baru, malam maksiat. Jadi jangan katakan, tengok tuh orang Islam menyambut tahun baru di masjid. Bukan begitu cara memahaminya. Kenapa dibuat di masjid? Supaya kalau tidak begitu anak muda ni keluar mati, nabrak tiang listrik. Maka pada malam itu ajak anaknya, ada cucunya, ajak sahabatnya datang. Ustadznya datang tanggung, Ustadz Maliki, tak pula pakai peci, pakai topi cepiau. Ustadz Doni Putra tak juga pakai peci. Ustadz Zulkarnain Umar itu pun tak macam peci Ustadz Somad. Ustadz Hasbullah, rupanya anak-anak muda semua, Nasyid Sigma. Ustadz Somad kok tak masuk? Ketuaan. Tak masuk. Khusus anak-anak muda saja. Masya Allah, mereka ini akan menggalang acara itu nanti pada malam itu. Selamatkan daripada perbuatan dosa. Ta'khudhuna ma ta'rifun. Baik ini, ambil. Selamatkan anak-anak kita. Bayangkan di tempat daerah lain, di masjid tak bisa dibuat begitu karena orang lain komplain, kaum minoritas. Orang Islam kecil, dia tak bisa buat. Bagaimana cara mereka menyelamatkan anak-anak mereka? Habis solat maghrib dikasihnya antimo 2 biji. Nah, ni mama papa belikan tadi. Untuk apa? Supaya habis ni kau tidur, mati HP mati, TV mati, tidur nak. Karena kalau kau duduk di depan TV, akan kau tengok perbuatan maksiat dosa. Duduk kau di rumah, datang SMS, hari gini enggak keluar rumah, apa kata dunia? Kemana bro? Di rumah aja. Di rumah aja. Jadul lu. Alhamdulillah, Bumi Lancang Kuning, pemimpinnya masih muslim, mayoritas muslim, masih pengajian belum dilarang, azan masih berkumandang. Emangnya ada negeri muslim bumi Melayu azan dilarang? Ya, semua orang tahu itu bernama Tumasik, Sijori, Johor, Riau. Tumasik sudah menjadi Singapura. Negeri Melayu, tapi orang Melayu menjadi tamu di rumah sendiri. Apa yang terjadi dengan bangsawan-bangsawan Melayu di Tumasik hari ini? Anak-anak Melayu bermain congkak di tengah rumah-rumah gedung mewah. Orang yang dulu pendatang, perampok, penyamun berkumpul, hari ini menjadi tuan rumah di tanah orang Melayu. Mau tidak mau, percaya tak percaya, fakta, data, hari ini orang kita dengan bangganya pula menjenguk. Dari mana? Dari Singapura. Sampai di sana masih ada kawan bertanya, Pak, di mana musola? Udah di Singapura cari musola juga lagi. Kata dia, kalau sudah ke negeri itu tak perlu sholat lagi. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita jaga pesan Nabi 4. Kalau kau mengalami masa penyaringan ini, naik ke atas itu orang-orang jahilnya, maka apa yang mesti kau lakukan? Ta'khudhuna ma ta'rifun. Yang baik segera kau lakukan, menggabungkan diri engkau dengan orang-orang baik. Yang kedua, wa tadharuna ma tunkirun. Tunjukkan bahawa kau meninggalkan yang kau ingkari. Kalau kau tak suka, kau jangan diam, tapi kau katakan, ini tak baik, ini tak betul. Alhamdulillah. Ini yang dikatakan Tuan Habib Rizik dengan cyber army, tentara yang tidak dengan pistol, dengan senapan, dengan tombak dan panah, tapi dengan cyber, berperang di alam maya, browsing, berperang di alam maya dengan senjata apa? Video, WhatsApp, Twitter, BBM, code, buat gambar, pandai membuat desain, cantik, warna-warni, buat kata-kata hikmah.
Berapa banyak sumbangan anak-anak muda, dibuatnya gambar juru bicara Al-Habib Umar bin Hafiz, Kiai Haji Fulan, Tuan Fulan, di-share, dibagi orang. Ini yang dikatakan Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sangat pandai dia buat baik, dia tebarkan kebaikan itu. Orang tak tahu siapa yang pertama kali berbuat, ditebarkan orang sebanyak-banyaknya. Dia dengar video, ini cantik, ini bagus, ini mantap, dia potong, dia bagikan, dia masukkan aransemen, dia bagikan, maka menjadi wat tadharuna ma tunkirun. Kalau engkau mengingkari perbuatan itu, tunjukkan bahwa engkau ingkar. Jangan kau diam saja. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi? Aku tak khawatir tentang hak dan batil, karena dunia ini memang tempat hak dan batil. Lalu ada orang heran, Pak Ustadz, banyak betul kebatilan sekarang. Kapan kita menemukan hak saja? Nanti di sorga tak ada kebatilan. Dunia ini as-sira' bainal haqqi wal batil. Aku tak pernah khawatir tentang hak dan batil, kata Syekh Sya'rawi. Yang ku khawatirkan apa? Yang ku khawatirkan orang yang hak itu diam, sehingga orang batil merasa dia dalam hak. Orang hak diam, orang yang benar diam. Akhirnya orang yang batil merasa dia benar. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang hak diam. Karena dia anggap diam adalah emas. Hari ini diam bukan emas. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Diam terhadap kebenaran adalah setan bisu. Setan bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqa yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam salah satu kitabnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa tuqbilu, yang ketiga, nampakmu baik, ikuti, ambil secepatnya, jangan kau tunda-tunda. Ada orang baik, gabungkan dirimu. Yang ketiga, wa tuqbiluna ala khassatikum, engkau urus khassah yang dekat-dekat dulu. Selamatkan anak, selamatkan istri, selamatkan tetangga, selamatkan sahabat, selamatkan jamaah. Khassatikum, privat, yang sifatnya pribadi, tapi bukan berarti menafikan yang lain. Ini sesuai dengan teori ilmu manajemen ijtimai, sosiologi, ilmu sosial. Masyarakat Pekanbaru itu kan terdiri dari kecamatan. Kecamatan dipecah menjadi kelurahan. Kelurahan itu terdiri dari RW. RW terdiri dari RT. RT terdiri dari rumah tangga. Rumah tangga terdiri dari person. Ada suami, ada istri, ada anak. Keluarga kecil, small family. Keluarga menjadi RT. RT menjadi RW. RW menjadi kelurahan. Lurah menjadi kecamatan. Camat menjadi wali kota. Maka kalau selamat yang kecil ini yang disebut Nabi SAW, wa tuqbiluna ala khassatikum, perbaiki dari yang kecil, diri kita sendiri. Salat berjamaah di masjid. Masjidnya Pak Ustadz, alhamdulillah ada. Tanahnya Pak Ustadz ada. Yang bangun masjidnya Pak Ustadz ada. Tolong Ustadz sampaikan ke jamaah nanti Pak Ustadz. Mungkin kalau tak disampaikan kebaikan ini, ada orang yang duitnya banyak, tapi dia tak tahu mau dicampakkannya kemana. Akhirnya dia mati dalam keadaan duit itu tak pernah dipakai untuk membangun masjid. Ditanya Allah Ta'ala, duitmu banyak, kenapa tak kau bangun masjid? Ustaz tak mengumumkan, kemana saya tahu? Bapak Insinyur Irianto MSc punya tanah 45 meter kali 37 meter. Jangan jalan Pekanbaru Bangkinang kilometer 18. 800 meter tanahnya sudah ada siap. Ada orang yang mau membangun masjid nih Pak Ustaz sampai mati. Bahkan setelah dia mati, selama masih tegak, sekarang orang berlomba-lomba membeli tanah yang 1 meter 100.000. Dia bayar 1 juta. Dia bom. Untuk apa? Untuk mendirikan sebanyak-banyaknya di bumi Lancang Kuning. Tapi orang Islam yang sudah ada, kemana hartamu kau pakai? Umur kemana kau pakai? Badan kemana kau gunakan? Waktu kemana kau habiskan? Pertanyaannya satu.
Tapi kalau untuk harta, pertanyaannya dua. Kau dapat dari mana? Kau pakai kemana? Dapatnya dari dagang, halal. Dapatnya dari bisnis, halal. Dapatnya dari kebun sawit karet, halal. Tapi kau pakai kemana? Ku pakai untuk membesarkan anakmu, anakmu saja yang dapat. Ku pakai untuk memberanjakan orang tuaku pergi haji umrah, dia saja yang dapat. Beramal mesti smart, cerdas. Kau bangunkan di sana masjid rumah Allah. Selama orang solat berjamaah, selama orang tetap membawa anaknya maghrib mengaji, di dalam itu ada orang yang berzikir, muhasabah, iktikaf malam-malam Ramadan, kau sudah mati dimakan cacing tanah. Amal cerdas, berpikir cerdas. Umur yang pendek ini mesti dibantu dengan kecerdasan. Afala taqilun. Amal yang paling mantap adalah membangun masjid. Tapi bukan hanya sekedar membangun masjid, memakmurkannya, solat berjamaah. Dikatakan Nabi, wa tuqbiluna ala khassatikum, urus. Kemudian yang keempat, yang terakhir, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa tad'una ammatakum, jangan kau ikut orang banyak. Hari ini orang menjadi standar kebenarannya. Apa itu benar? Kalau dilakukan orang banyak, benar. Asal dibuat orang banyak, benar. Allah sudah kecam. Apa kata Allah? Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang, maka mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Hari ini anak muda ikut orang banyak, sesat. Orang tuanya ikut cakap, tradisi, kebiasaan orang banyak. Maka kita berpegang, ambil yang baik, tunjukkan kau tak suka kepada yang mungkar, yang tak baik, urus dari yang kecil-kecil, anak, istri, sahabat, tetangga, lingkungan. Dan jangan kau ikut watada'una ammatakum, ammah, jangan kau larut seperti garam yang masuk ke dalam air, 1, 2, 3 kali putar kacau, hilang, tak bermakna. Oleh sebab itu, ketika kita sudah ada kesempatan berbuat baik ini, kita makin menguatkan diri. Hadis yang kita kaji subuh ini makin menguatkan kita bahwa zaman yang sedang kita alami ini sudah diprediksi oleh Nabi SAW. Itu tak lain tak bukan adalah untuk menunjukkan kepada Allah Ta'ala, inilah hambamu yang layak untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, apa salah saya? Kenapa saya hidup di zaman ini? Kenapa saya tak hidup di zaman Nabi? Menurut ilmu Allah, dibuatnya engkau hidup di zaman ini karena andai di zaman Nabi, tunggang langgang lintang pukang engkau menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Memangnya di zaman Nabi itu enak? Ini ngomongnya, memangnya sanggup jadi Bilal bin Abi Rabah, ditarik anak-anak kecil pakai tali, diletakkan batu besar di perut? Memangnya sanggup seperti Suhaib Ar-Rumi, meninggalkan anak istri demi hijrah? Memangnya sanggup seperti Abu Salamah, 2 tahun tinggal anak istrinya di Makkah, dia tetap pergi di Madinah, akhirnya bertemu? Memang sanggup melakukan itu? Jangan pernah mengutuk nasib. Engkau buat aku hidup di tahun 1437, 1438. Bukan kehinaan, tapi kehormatan. Kapanpun kita hidup, kehormatan bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi SAW? Al-ibadatu fil haraji, hamba-hambaku yang tetap istiqamah beribadah fil haraji, walaupun zaman itu zaman banyak fitnah, walaupun di zaman itu zaman sulit. Apa balasan pahala yang dia dapat? Kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah kepadaku. Sebagaimana dulu Suhaib Ar-Rumi hijrah, sebagaimana dulu Utsman bin Affan hijrah, sebagaimana dulu Abdurrahman bin Auf hijrah, sebagaimana dulu mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah, begitulah mereka yang hijrah. Tapi hijrahnya dari batil kepada hak, hijrahnya dari mendukung orang kafir kepada mendukung iman, hijrahnya dari mengucapkan selamat Natal menjadi ucapan assalam. Ungkapannya adalah salam, tapi salamnya adalah salam yang membawa kedamaian untuk dia di akhirat. Pak Ustadz ini saya cuma sekedar mengucapkan selamat aja kok, tak ada kait mengait dengan keyakinan.
Keyakinan itu yang haram Pak Ustaz. Kalau sekedar ucapan selamat apa salahnya? Ucapan selamat itu adalah ungkapan mulut. Apa yang tampak di mulut itu lebih besar lagi di dalam hati. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sudah nampak kebencian di mulut mereka. Allah mau menceritakan apa yang di mulut, apa yang ada di hati. Apakah mungkin orang mengatakan mulut saya saja mengatakan begini, hati saya lain? Tidak. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sudah tampak kebencian di mulut. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang ada di dalam hati jauh lebih besar lagi. Orang beriman tak boleh berbeda antara mulutnya dengan hatinya. Oleh sebab itu, konsekuensi yang engkau terima wahai saudaraku, wahai anak-anak mudaku, wahai putra-putri Islamku, ketika kau katakan Merry Christmas and Happy New Year, selamat Natal dan Tahun Baru, saat itu hatimu sedang ridha, dan saat itu engkau sedang menerima 3 konsekuensi. Secara tak langsung kau sedang mengatakan selamat, Yesus adalah anak Tuhan. Selamat, Yesus lahir 25 Desember. Selamat, Yesus mati di tiang salib. 3-tiganya dibantah Allah Subhanahu wa taala. Mal Masih ibnu Maryam. Al-Masih anak Maryam, bukan anak Allah. Yahudi mengatakan dia anak zina. Nasrani mengatakan dia anak Tuhan. Islam datang, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, jalan tengah. Dia bukan anak zina, dia bukan anak Tuhan. Dia adalah Isa anak Maryam. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Dia hanyalah seorang rasul, utusan Allah. Seperti keyakinan mazhab Arius, sekte golongan Arius yang sudah musnah sejak konsili Nisea yang dilakukan oleh Kaisar Konstantin di kota bernama Nisea yang sekarang berada di negara Turki. 2, dia tidak lahir tanggal 25 Desember, tapi dia lahir pada saat wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Kau goncangkan batang pokok kurma yang ada di belakangmu wahai Maryam. Tusaqit alaiki rutaban janiya. Akan gugur buah korma. Buah korma hanya ada masa pada musim panas. Itukah satu-satunya dalil? Tidak. Dalam perjanjian baru dikatakan ketika dia lahir, bintang sedang terang benderang. Bintang terang benderang di malam musim panas. Sedangkan musim dingin tak tampak bintang karena tertutup salju. Tanda ketiga, dalam perjanjian baru dikatakan ketika dia lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput. Apa maknanya? Padang rumput banyak kambing hanya pada musim panas. Adapun bulan 12 tak ada kambing yang berani ke padang rumput karena rumput mati tertutup salju dan kambing paling takut sama es. Maka dia tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Ini hanyalah lahir kelahiran Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil pada masa Kaisar Konstantin untuk melunakkan hati orang-orang Eropa, orang Jerman yang berada di Eropa. Yang ketiga, kau katakan dia mati di salib. Wa ma qataluhu. Mereka tidak pernah membunuh Isa. Wa ma salabuhu. Mereka tidak pernah menyalib Isa. Lalu siapa yang mati di tiang salib itu? Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengan dia, pengkhianat bernama Yudas Iskariot yang menjual iman, keyakinan, kesetiaannya hanya dengan beberapa keping uang emas. Dia tunjukkan persembunyian gurunya dia khianati. Maka hukuman bagi pengkhianat adalah dipancung. Maka jangan khianati guru, nanti mati dipancung seperti Yudas Iskariot. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita pergi ke simpang bingung, kalau lewat sana mesti banyak-banyak baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada orang datang dari Jambi, salah belok masuk mutar, datang dari Medan salah belok, ada orang salah jalan. Maka yang paling baik kita lakukan, kita katakan, bro, friend, ya akhi, setulurku, orang awak, engkau salah jalan. Berani katakan stop dia, engkau salah jalan. Andai tak berani mengatakan dia salah jalan, paling tidak mengatakan, ya Allah, kenapalah dia bisa salah jalan. Tapi yang paling celaka adalah kau ucapkan selamat untuk dia. Selamat salah jalan, selamat nyasar. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.
pukul 6.25 kita sudah masuk waktu solat sunat isyraq. Kita laksanakan 2 rakaat sebagaimana biasa. Setelah itu kita akan bahas tanya jawab. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.